Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fahri Abdul Wahab. NIM saya 230607110010. Di sini saya akan mengerjakan instruksi UAS ya dari minggu ke-16. Jadi di sini instruksinya yakni nomor satu penampakan wajah, lalu menyebutkan nama dan NIM, lalu masuk ke Cisco-nya, yakni membuat jaringan komputer yang terdiri dari X PC yang terhubung melalui switch. X ini yakni digit terakhir NIM saya. Lalu jaringan komputer yang terdiri dari Y laptop yang terhubung melalui wireless router. Nah, Y ini adalah penjumlahan 2 digit terakhir NIM saya. Jadi karena NIM saya itu 10, jadi 1 ditambah 0 atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan X yakni 0, maka saya hanya membuat satu PC dan 2 laptop. Nah, jadi di sini saya sudah membuatnya. Di sini sudah ada 2 laptop, laptop 1, laptop 2, dan PC 1. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang materi dari minggu ke sebelumnya agar lebih nyambung. Nah, di sini jaringan komputer atau PC. PC atau personal komputer yakni komputer pribadi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Sementara switch itu adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat seperti PC dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mengatur lalu lintas data di antara mereka. Jadi kalau PC itu device-nya, kalau switch itu perantaranya. Lalu jaringan komputer terdiri dari Y laptop yang terhubung. Laptop adalah komputer portabel yang dapat digunakan di mana saja. Jadi kalau PC itu harus berdiam di satu tempat, kalau laptop itu bisa dibawa kemana saja tanpa harus tersambung ke listrik sepanjang waktu. Kalau laptop itu menggunakan baterai. Lalu router nirkabel. Router nirkabel ini adalah eh, kalau di Cisco-nya itu namanya wireless router. Adalah perangkat yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke dalam jaringan secara nirkabel, serta dapat menghubungkan ke internet. Jadi kalau kalau ini switch ini adalah penghubung dari device dengan menggunakan kabel. Nah, kalau wireless router ini adalah penghubung device agar bisa mengirim data dengan secara tanpa kabel atau nirkabel. Jadi antara dua PC ini tersambung tanpa kabel dengan menggunakan wireless router seperti itu. Lalu perintah selanjutnya yakni PC dan laptop pilih secara acak harus dapat saling mengirim data atau ping. Perintah jaringan ping ada yakni perintah jaringan digunakan untuk menguji ketersediaan dan respon dari perangkat lain dalam jaringan. Nah, jika satu perangkat sukses ping ke perangkat lain, itu menandakan bahwa mereka dapat saling berkomunikasi. Oke, di sini saya akan masuk ke Cisco-nya. Nah, untuk pertama kali saya jelaskan dari materi yang pertama ya, yakni konfigurasi IP. Pertama itu masuk ke PC 1, terus di sini kita masuk ke konfigurasinya. Ini IP address-nya saya tuliskan 192.168.1.1. Ini default. Lalu spread mask-nya akan otomatis terbuat menjadi 255.255.255.0. Nah, eh, lalu kita lalu saya akan menambahkan switch PT MT. Nah, di switch ini saya harus menambahkan beberapa port yang mana port ini adalah sambungan kabel. Jadi PC ini kan akan disambungkan ke switch ini menggunakan kabel. Nah, agar kabel tersebut bisa tersambung, ada colokannya, maka harus dipasangkan modul terlebih dahulu. Di sini sudah saya pasangkan modul CGE.
Ini sudah saya pasangkan. Oke, kalau sudah, config-nya juga sudah, maka akan tersambung seperti ini. Coba kita ping terlebih dahulu. Oh, jadi kalau eh, switch ini pengecualian, jadi tidak bisa dikirim datanya. Jadi misalkan ke sini, ke wire router. Nah, ini akan sukses karena sudah tersambung kabelnya dan portnya sudah dipasang. Oke, kemudian kita masuk ke jaringan nirkabelnya. Saya jelaskan dulu. Di sini saya punya laptop satu. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengganti dulu modulnya menjadi WPC 300N. Nah, kita matikan dulu terus kita pasang. Berhubung saya di sini sudah memasangnya jadi tidak perlu dilepas lagi. Ini sudah sesuai. Lalu kalau sudah masuk ke desktop, ke PC wireless. Oh, sebelumnya kita masuk ke wireless routernya terlebih dahulu. Di sini untuk mengkonfigurasi IP-nya, kita harus masuk ke menu GUI. Nah, kita setup di sini. Di sini ada router IP, network setup, router IP. IP address kita setup ke 192.168.1.1 sama seperti yang tadi. Nah, start IP address di sini Pak Johan mencontohkan dengan 100 dan 50. Jadi saya hanya mengikuti. Nah, di sini perlu digarisbawahi yakni yang penting itu DHCP server. DHCP server ini di mana alamat DHCP server yakni Dynamic Host Configuration Protocol, yakni protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengatur alamat IP secara manual. Jadi ketika kita itu mengaktifkan DHCP server ini, maka ketika laptop itu disambungkan, ketika laptop itu disambungkan dengan wireless router ini, maka IP address-nya akan otomatis terbuat. Jadi tidak perlu seperti yang tadi, seperti PC yang tersambung ke kabel tadi, tidak perlu menambahkan IP address secara manual. Lalu setelah tampilan network setup ini udah di setup, kita masuk ke wireless, lalu ke basic wireless setting. Di sini network modenya mix, network name SSID. Ini instruksinya menggunakan nama dan NIM. Jadi di sini sudah saya cantumkan nama saya Fahri, NIM saya, lalu radio band kita menggunakan standar, standar channel. Karena NIM saya 10 maka menggunakan channel 10. Lalu SSID broadcast enable. Lalu di wireless security, saya memilih security modenya WPA 2 personal. Lalu enkripsinya ini parafrasenya, yakni password dari WiFi-nya, ini harus disesuaikan. Nah, instruksinya yakni menggunakan NIM. Ini NIM saya sudah saya cantumkan. Nah, kalau sudah semua, kita save. Nah, lalu masuk ke laptopnya. Di sini masuk ke menu desktop, lalu PC wireless, connect. Di sini kita konekkan. Refresh dulu, lalu kalau sudah muncul, di-connect. Dan karena ini saya sudah connect, maka tidak perlu connect lagi. Nah, kalau sudah nyambung dua laptop ini dengan wireless router, kita coba ping antara laptop. Nah, sukses, bisa dilihat. Lalu antara laptop dengan ke routernya, sukses juga. Coba laptop 2 ke routernya, juga sukses. Oke, kalau sudah sukses, maka sekarang masuk ke instruksi ketujuh, yakni terdapat web server yang menampilkan nama dan NIM Anda. Nah, web server itu adalah sebuah sistem yang menjalankan aplikasi
web yang memungkinkan Anda untuk meng-host dan menampilkan situs web. Dalam tugas ini, server akan menampilkan informasi identitas Anda. Nah, seperti yang sudah diinstruksikan, server ini harus menampilkan informasi identitas, yakni nama dan NIM. Langkah pertama yakni memasang servernya terlebih dahulu. Di sini kita memilih end device, lalu memilih server yang ini. Nah, server. Nah, karena di sini saya sudah punya, maka tidak perlu memasang lagi. Hapus saja. Oke. Lalu masuk ke servernya terlebih dahulu. Di sini setting modulnya terlebih dahulu. Nah, kata instruksi Pak Johan kemarin di pertemuan sebelumnya yang menerangkan tentang server itu harus menggunakan eh, jaringan yang cepat gitu. Jadi kita menggunakan Fast Gigabyte Ethernet yang ini FGE. Fast Gigabyte Ethernet. Di sini sudah saya pasang. Untuk port yang atas ini tidak dipakai, mau dilepas atau tidak terserah. Oke. Kalau sudah masuk ke switch-nya dulu, kita cek apakah portnya sudah terpasang. Oke. Ini sudah saya pasang, yakni port FGE sama. Fast Gigabyte Ethernet. Sudah saya pasang juga. Lalu kalau sudah, sambungkan dengan kabel fiber optik. Nah, ini yang warna kuning. Oke, ini sudah saya pasangkan. Jadi langsung saja masuk ke servernya, lalu mengkonfigurasi. Nah, caranya itu masuk ke config, terus Gigabyte Ethernet. Nah, di sini kita masukkan IP address, yakni 192.168.1.200. Kemarin di pertemuan web server, Pak Johan itu mencantumkan dengan IP address belakang 200. Jadi di sini sudah saya setup untuk 200. Lalu masuk ke service. Di sini kita akan men-setting eh, webnya. Jadi ketika agar tampilan web nanti bisa menampilkan nama dan NIM harus disetting di HTTP. Ini masuk ke menu HTTP, lalu ke menu index. Nah, di sini sudah saya cantumkan, sudah saya ganti tulisannya. Kalau defaultnya tadi welcome to Cisco paket reseller dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya ganti menjadi selamat datang di website saya Ahmad Farid Abdul Wahab, NIM saya ini. Kalau sudah klik save, lalu kita cek di DHCP ini. Nah, di sini untuk defaultnya ini menggunakan start IP address 92.168.1.0. Ini sudah setting standarnya, tidak perlu disetting lagi. Kalau sudah masuk ke desktop, lalu kita cek di browsernya. Jadi untuk connect ke web browser ini memerlukan internet. Jadi sebelum mengkoneksikan dengan web server, harus memastikan eh, kelancaran internet terlebih dahulu agar tidak terjadi error. Di sini kita masukkan IP address yang tadi dibuat di dalam server untuk memanggil eh, tampilan webnya. Oke, langsung kita enter atau go di sini. Nah, di sini akan langsung keluar Cisco Packet Tracer. Selamat datang di website saya Ahmad Fahri Abdul Wahab. NIM saya 2306071110. Oke. Berarti untuk web server di dalam server ini sudah sukses. Nah, sekarang bagaimana dengan membuka web server di device lain? Kita coba untuk pertama, kita buka PC ini terlebih dahulu. Kita buka server.
Nah, kalau sudah terbuka di sini kita masukkan seperti yang tadi sama 192.168.1.200. Langsung tekan go saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka tandanya sukses, artinya terhubung. Jadi PC ini sama-sama terhubung ke servernya. Lalu kita coba di eh, laptop. Di laptop ini coba dulu sama masuk ke web browser. Ya, sudah muncul. Langsung ketikkan 192.168.1.200. Oke. Nah, ini sudah sukses ya. Lanjut ke laptop kedua. Kita coba semua. Nah, ketikkan 192.168.1.200. Sama. Oke. Oke, dengan ini bisa semua berarti ya. Jadi server ini sudah tersambung ke semua device. Nah, setelah dicoba tadi juga sudah muncul semua. Kita coba lagi apa instruksinya selanjutnya. Oh ya, berarti sudah ya. Browser. Saya jelaskan browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan konten di web. Dalam konteks ini, perangkat PC dan laptop harus dapat mengakses server dan menampilkan informasi identitas Anda. Oke, sama seperti yang tadi. Oke, eh, sudah ya. PC dan laptop mencari. Terus apa maksudnya? Browser. Oke, jadi instruksinya sudah saya kerjakan semua ya. Jadi di awal tadi kita sudah mencoba mengonfigurasikan, terus ini juga pingnya sukses semua, ke ke wireless router sukses, ke PC sukses, terus ke server ke wireless router juga sukses. Coba masuk ke simulasi, ini hapus dulu. Coba ngirim data dari laptop satu ke PC satu. Kita coba simulasikan. Nah, karena tidak ada device lain yang menyamai di switch ini, maka akan langsung terkirim ke PC satu ini. Jadi seperti itu. Nah, karena ketika data sudah diterima di sini, maka akan langsung dikembalikan ke laptop satu. Nah, ini sudah centang. Jadi seperti itu. Mungkin kurang lebihnya untuk UAS ini.
ini pingnya sukses, terus pembuatan web server juga sukses, terus juga sudah terdaftar atau bisa dibuka dari semua device yang ada di sini. Jadi mungkin cukup ya. Bisa saya akhiri di sini. Sedikit pesan-kesan dari saya selama semester ini saya merasa sangat terbantu dan merasa sangat puas atau merasa sangat antusias gitu dari penjelasan Pak Johan dan cara Pak Johan menjelaskan dengan menggunakan video itu sangat worth it menurut saya. Baik, sekian untuk uas dari saya. Terima kasih untuk Pak Johan dan para kakak-kakak Asdos yang sudah membantu sampai saat ini. Dari saya mengucapkan apabila ada salah kata, mohon maaf sebesarnya. Terima kasih untuk satu semesternya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.